Pernah nggak kamu sadar kalau setiap detik yang kamu buang buat scrolling video nggak jelas itu sebenarnya bukan cuma buang waktu, tapi kamu lagi bayar pajak kemalasan yang harganya mahal banget. Bayangin gini, setiap kali kamu nunda kerjaan atau cuma rebahan sambil liatin hidup orang lain yang kelihatan mewah, kamu itu sebenarnya lagi jual masa depan kamu dengan harga murah ke para pemilik platform digital. Mereka makin kaya karena perhatian kamu, sementara kamu tetap di tempat dengan cicilan mimpi yang makin numpuk. Kita sering mikir kalau malas itu cuma istirahat yang kebablasan, padahal kenyataannya, malas adalah bentuk pengkhianatan paling halus ke diri sendiri. Kamu seolah-olah lagi bilang ke semesta kalau potensi besar yang ada di dalam otak dan tenaga kamu itu nggak lebih berharga dibanding video kucing atau drama orang yang nggak kamu kenal. Logika uangnya sederhana. Waktu adalah satu-satunya aset yang nggak bisa kamu cetak ulang atau kamu beli di bursa saham manapun. Jadi kalau hari ini kamu biarkan rasa malas menang, kamu sebenarnya lagi ngambil utang ke masa depan yang suatu saat harus kamu bayar dengan penyesalan. Mentalitas nanti aja ini pelan-pelan bakal ngebentuk mindset miskin yang bikin kamu ngerasa dunia ini nggak adil. Padahal kamu sendiri yang ngasih kunci kesuksesan kamu ke tangan orang lain cuma demi kesenangan instan yang hilang dalam hitungan detik. Kalau kamu ngerasa susah banget fokus dan bawaannya pengen prokrastinasi terus, kamu nggak sendirian. Karena faktanya, data dari Microsoft's Work Trend Index nunjukin kalau Indonesia itu masuk peringkat atas dalam urusan kelelahan digital dan tingkat prokrastinasi akibat distraksi media sosial. Ini bukan sekedar perasaan kamu doang, tapi memang ada serangan sistematis ke fokus kita semua setiap harinya. Bayangkan, rata-rata orang kita bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat hal yang nggak ada ROI atau return on investment-nya sama sekali bagi pertumbuhan finansial maupun mental. Kita terjebak dalam lingkaran setan yang bikin otak kita haus akan dopamin murah, yaitu hormon kesenangan yang didapat dari hal-hal gampang tanpa usaha, kayak dapat like atau ngelihat konten viral. Secara biologis, rasa malas itu sebenarnya adalah error atau malfursi pada sistem manajemen energi di otak kamu yang udah kecanduan sama sesuatu yang instan. Otak kamu itu pintar, dia bakal selalu milih jalan yang paling dikit hambatan atau path of least resistance. Makanya rebahan jauh lebih menarik daripada belajar skill baru atau ngerjain side hustle. Masalahnya, kalau sistem ini nggak kamu patch atau kamu benerin sekarang, otak kamu bakal terus-terusan nganggep kalau kerja keras itu adalah ancaman, sehingga kamu bakal terjebak dalam kemiskinan struktur berpikir yang bikin kamu susah buat maju meskipun kesempatan ada di depan mata. Sering gak sih kamu ngerasa semangat banget pas malam hari, udah bikin list panjang lebar buat besok, tapi pas pagi datang semua rencana itu langsung menguap kayak air di panggang pasir? Fenomena ini terjadi karena kamu sering nyoba ngerombak hidup secara radikal dalam semalam, padahal mental kamu belum siap buat perubahan besar itu. Kamu pengen langsung lari maraton, padahal jalan kaki aja masih ngos-ngosan. Dan itulah penyebab utama kenapa motivasi kamu selalu gagal total. Aha momen yang harus kamu pahami adalah, motivasi itu kayak bensin yang gampang kebakar dan cepat habis. Sedangkan yang kamu butuhin buat sukses adalah mesin sistem yang stabil. Alasan kenapa kamu belum bisa berubah sampai sekarang, bukan karena kamu kurang niat, tapi karena kamu terlalu fokus sama hasil akhir yang raksasa, sampai kamu lupa kalau pondasinya belum ada. Strategi yang salah ini justru bikin mental kamu tertekan, dan akhirnya milih buat balik lagi ke zona nyaman yang sebenarnya bikin kamu mati pelan-pelan. Kamu harus mulai ngeliat kemajuan hidup bukan sebagai sebuah lompatan besar yang dramatis, tapi sebagai akumulasi dari kemenangan-kemenangan kecil yang masuk akal buat dilakukan. Logikanya, nggak mungkin kamu bisa ngelola uang miliaran kalau ngelola rasa malas buat bangun pagi, atau sekadar beresin tempat tidur aja masih gagal. Karena kedisiplinan itu adalah otot yang harus dilatih dari beban yang paling ringan dulu, sebelum akhirnya bisa ngangkat beban yang berat. Mari kita bedah lebih dalam, kenapa kamu sering banget nunda pekerjaan. Ternyata, data penelitian dari Association for Psychological Science bilang, kalau prokrastinasi itu sebenarnya bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah regulasi emosi kamu yang berantakan. Jadi,
Kalau selama ini kamu beli buku agenda mahal atau download aplikasi pengatur jadwal, tapi tetap aja malas, itu karena masalahnya bukan di jadwalnya, tapi di cara otak kamu ngerespons rasa takut atau cemas terhadap sebuah tugas. Kamu malas bukan karena kamu nggak punya waktu, tapi karena kamu takut gagal, takut capek, atau takut tugas itu ternyata lebih susah dari yang kamu bayangin. Sehingga otak kamu milih buat kabur ke hal-hal yang bikin nyaman kayak nonton film atau tidur. Logika dasarnya adalah otak manusia itu didesain buat bertahan hidup, bukan buat jadi produktif atau kaya raya. Jadi, kalau ada sesuatu yang bikin stres, sistem pertahanan kamu bakal otomatis nyuruh kamu buat berhenti. Pemahaman ini penting banget, supaya kamu berhenti nyalahin diri sendiri sebagai orang yang terlahir malas, dan mulai sadar kalau ini cuma masalah teknis di dalam cara kerja mental kamu yang perlu disetel ulang. Kalau kamu terus-terusan nganggap malas itu sifat bawaan, kamu bakal selamanya terjebak dalam kemiskinan, karena kamu nggak ngerasa punya kendali buat ngerubah nasib. Padahal sebenarnya kamu cuma perlu belajar cara negosiasi sama emosi kamu sendiri setiap kali rasa malas itu datang menyerang. Coba bayangin, kamu punya sebuah mesin motor yang udah karatan. Terus, tiba-tiba kamu paksa buat lari kencang 100 km per jam di jalanan menanjak. Apa yang bakal terjadi? Mesin itu pasti bakal mogok, berasap, atau bahkan hancur berantakan. Dan itulah persis yang kamu lakuin ke mental kamu setiap kali kamu bikin target yang terlalu besar dan mengintimidasi diri sendiri. Otak kamu itu kayak mesin tadi. Dia butuh pemanasan dan oli yang pas supaya bisa jalan lancar. Tapi sayangnya, kita sering banget ngasih beban ekspektasi yang nggak masuk akal dalam waktu singkat. Ketika kamu bilang, besok aku harus belajar 8 jam nonstop. Padahal hari ini kamu cuma rebahan. Itu adalah bentuk sabotase diri yang paling nyata. Karena mental kamu bakal langsung ngerasa kewalahan sebelum berperang. Rasa malas itu sebenarnya adalah sinyal darurat dari otak yang bilang, kalau beban yang kamu kasih itu udah di luar kapasitas mesin kamu saat ini. Sehingga dia milih buat mati total, daripada harus meledak karena stres. Dalam dunia keuangan, ini sama kayak orang yang pengen langsung investasi saham miliaran, tapi nggak ngerti cara nabung 100.000. Akhirnya malah boncos dan trauma seumur hidup, karena nggak ngelewatin proses adaptasi yang benar. Kamu harus sadar kalau setiap langkah besar itu butuh pondasi yang kuat. Dan kamu nggak akan bisa lari kalau cara berdiri aja belum tegak. Jadi berhentilah jadi musuh buat diri kamu sendiri, dengan standar-standar yang bikin kamu malah nggak bergerak sama sekali. Kita juga harus ngomongin soal gimana sifat malas ini sebenarnya adalah pencuri aset paling licin, yang pelan-pelan ngerampok masa depan kamu tanpa kamu sadari sama sekali. Dalam psikologi uang, waktu itu sering dianggap sebagai modal utama. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang ngerasa kalau waktu itu gratisan, jadi kita hambur-hamburkan seenaknya, buat hal yang nggak ada gunanya. Padahal kalau kamu hitung secara matematis, setiap jam yang kamu pakai buat malas-malasan itu punya opportunity cost atau biaya peluang yang sangat besar. Di mana harusnya waktu itu bisa dipakai buat asah skill yang nantinya bisa ngasilin duit jutaan. Standar sukses instan yang sering kamu lihat di media sosial itu sebenarnya racun yang bikin kamu makin malas. Karena kamu ngerasa, mending gak usah mulai sekalian, daripada capek tapi hasilnya gak bakal sekeren mereka. Ini adalah jebakan mindset yang bikin banyak orang tetap miskin, karena mereka terlalu sibuk ngeliatin puncak gunung orang lain, sampai lupa kalau jalan di bawah kaki mereka sendiri itu perlu dilangkahi satu persatu. Kamu harus berani matiin suara-suara di kepala yang bilang kalau progres kecil itu nggak berharga. Karena kenyataannya, semua orang besar yang kamu kagumi itu juga mulai dari satu langkah kecil, yang mungkin kelihatannya nggak ada artinya sama sekali bagi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya.
yaitu sebuah konsep legendaris dari Jepang yang namanya Kaizen, atau sering disebut sebagai prinsip 1 menit, untuk ngebantu kamu ngelawan rasa malas. Inti dari Kaizen ini sebenarnya simpel banget, tapi efeknya mematikan buat sifat prokrastinasi. Yaitu kamu cuma perlu komitmen buat ngelakuin sesuatu selama 1 menit aja di waktu yang sama setiap hari. Kedengarannya receh ya, tapi secara ilmiah ini adalah cara buat melakukan bypass atau ngelewatin sistem alarm di otak kamu, yang namanya amigdala, yang biasanya bakal panik kalau kamu nyoba hal baru yang berat. Dengan cuma 1 menit, otak kamu nggak bakal ngerasa terancam. Dia bakal mikir, cuma 1 menit doang, gampang lah. Dan disitulah keajaibannya dimulai, karena hambatan mental kamu buat memulai itu hilang total. Masalah terbesar dalam memulai sesuatu itu bukan pas kita lagi ngerjainnya, tapi momen sesaat sebelum kita mulai, di mana pertempuran antara keinginan dan rasa malas itu paling kuat terjadi. Dengan teknik Kaizen, kamu nggak lagi fokus sama hasil akhirnya yang gede, tapi kamu fokus buat menangin 1 menit pertama itu supaya mesin produktivitas kamu mulai panas. Jadi, kalau kamu pengen mulai olahraga tapi malasnya minta ampun, coba komitmen buat squat atau push up selama 1 menit aja setiap pagi. Nggak usah lebih, yang penting kamu ngelakuinnya secara konsisten tanpa alasan apapun. Langkah praktis selanjutnya buat nerapin Kaizen ini adalah dengan teknik memecah tugas besar jadi bagian-bagian yang sangat kecil atau micro steps yang saking kecilnya sampai mustahil buat kamu tolak. Misalkan, kamu pengen mulai nulis buku atau ngerjain laporan kantor yang numpuk. Jangan mikirin gimana cara nyelesain 100 halaman, tapi pikirin gimana cara buka laptop dan ngetik 1 kalimat doang. Atau kalau kamu males lari pagi, jangan bayangin capeknya lari 5 kilometer, tapi cukup fokus buat pakai sepatu lari dan ikat talinya. Setelah itu, terserah kamu mau lanjut lari atau enggak. Biasanya, begitu kamu udah mulai bergerak dan pakai sepatu, otak kamu bakal ngerasa nanggung kalau nggak sekalian jalan. Dan inilah yang disebut dengan momentum dalam psikologi. Strategi ini efektif banget karena dia ngilangin beban mental yang sering bikin kita lumpuh sebelum bergerak. Sehingga tindakan kecil itu jadi pintu masuk buat produktivitas yang lebih besar nantinya. Logikanya, jauh lebih baik kamu nulis 1 kalimat setiap hari daripada kamu punya rencana nulis 1 buku tapi nggak pernah kamu sentuh sama sekali karena ngerasa terlalu berat buat dijalanin. Dalam hidup, konsistensi pada hal-hal kecil itu jauh lebih dihargai oleh hasil akhir daripada ledakan semangat yang cuma bertahan 1-2 hari, terus abis itu hilang di telan bumi karena kamu kecapekan sendiri. Selain itu, kamu juga wajib banget buat nerapin yang namanya low dopamine morning. Untuk mastiin 1 jam pertama setelah kamu bangun tidur itu benar-benar steril dari gangguan yang bisa ngerusak fokus kamu. Jangan pernah sekali-kali langsung ngecek HP, buka sosial media, atau baca berita viral pas mata kamu baru melek. Karena itu bakal bikin otak kamu dapat asupan dopamin murah yang bikin kamu jadi malas ngerjain hal yang lebih penting. Begitu kamu dapat kesenangan instan dari scrolling HP di pagi hari, otak kamu bakal malas buat diajak kerja keras, karena dia udah ngerasa kenyang sama hiburan yang gampang didapat tadi. Efeknya, sepanjang sisa hari itu kamu bakal ngerasa susah fokus, gampang terdistraksi, dan bawaannya pengen balik lagi ke HP buat nyari kesenangan tambahan yang gak ada habisnya. Cobalah ganti rutinitas itu dengan hal kecil yang lebih tenang, kayak minum air putih, meditasi sebentar, atau sekadar beresin tempat tidur sebagai bentuk kemenangan kecil pertama kamu di hari itu. Kamu juga harus bisa ngebangun sistem reward atau hadiah buat diri sendiri setelah kamu berhasil nyelesain rutinitas 1 menit kamu tadi, supaya otak kamu ngerasa kalau kerja keras itu ada hasilnya. Dengan cara ini, kebiasaan baru kamu bakal pelan-pelan terkunci ke dalam basal ganglia, yaitu bagian otak yang ngatur kebiasaan otomatis. Sehingga lama-lama kamu bakal produktif tanpa perlu lagi maksa diri sendiri dengan motivasi yang melelahkan. Sebagai rangkuman yang harus kamu bawa pulang hari ini,
Ingatlah kalau transformasi hidup yang besar itu sebenarnya nggak butuh keajaiban atau perubahan yang meledak-ledak dalam semalam. Kamu nggak perlu jadi orang lain atau punya kekuatan super buat bisa sukses. Kamu cuma butuh keberanian buat menjadi sedikit lebih baik setiap hari tanpa harus membebani mental kamu dengan target yang nggak masuk akal. Semua orang sukses yang kamu lihat di luar sana itu sebenarnya cuma orang-orang biasa yang punya sistem kecil yang mereka jalani secara terus-menerus tanpa putus. Mereka paham kalau musuh terbesar bukan orang lain atau keadaan ekonomi, tapi rasa malas di dalam diri yang selalu ngebujuk buat berhenti berjuang sebelum waktunya tiba. Dengan teknik Kaizen yang udah kita bahas, kamu sekarang punya alat buat ngalahin monster kemalasan itu dengan cara yang paling sopan dan logis tanpa harus ngerasa stres atau tertekan. Jadi berhentilah nunggu waktu yang tepat atau nunggu motivasi datang, karena waktu yang paling tepat itu ya sekarang ini, saat kamu lagi dengerin narasi ini dan ngerasa ada sesuatu yang bergerak di dalam pikiran kamu. Hidup ini terlalu singkat buat dihabiskan cuma buat jadi penonton kesuksesan orang lain, sementara kamu sendiri punya potensi buat jadi pemeran utama di dalam cerita sukses kamu sendiri kalau kamu mau mulai bergerak sekarang juga. Ada analogi yang keren banget dalam dunia finansial yang bisa kita terapin ke tindakan kita sehari-hari, yaitu konsep bunga majemuk atau compound interest pada tindakan kecil yang kita lakuin. Kalau kamu nambah 1% aja kebaikan atau produktivitas setiap hari, mungkin di awal hasilnya nggak kelihatan, kayak kamu lagi nabung kecehan di celengan ayam yang nggak kerasa beratnya. Tapi kalau itu dilakuin terus-menerus selama 1 tahun, hasil akumulasinya itu bakal jadi 37 kali lipat lebih baik dari posisi kamu saat ini. Dan itulah kekuatan dari konsistensi yang sering diremehkan orang. 1 menit yang kamu investasikan hari ini buat belajar skill baru, atau sekadar baca 1 halaman buku, itu bakal menggulung jadi karakter pemenang yang kuat di masa depan yang bakal ngebawa kamu ke tingkat finansial yang jauh lebih tinggi. Sifat malas itu ibarat bunga utang yang bakal makin besar kalau nggak segera kamu bayar dengan tindakan. Makin lama kamu nunda, makin berat beban yang harus kamu tanggung di kemudian hari. Jadi jangan pernah ngeremehin tindakan kecil yang kamu lakuin hari ini. Karena dari hal-hal kecil itulah kerajaan kesuksesan kamu bakal dibangun secara perlahan tapi pasti, dan gak bakal gampang goyah. Ingat, kekayaan itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang ada di rekening kamu, tapi soal seberapa besar kendali yang kamu punya atas waktu dan tindakan kamu sendiri setiap detiknya. Pesan penutup buat kamu semua, hubungan antara disiplin diri dan kemerdekaan finansial itu sangat erat, karena nggak akan ada orang yang bisa merdeka secara keuangan kalau dia belum bisa merdeka dari rasa malasnya sendiri. Hanya orang-orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, menguasai emosinya, dan menguasai jadwal hariannya yang benar-benar layak buat menguasai uang dalam jumlah besar dan punya ketenangan batin. Kemerdekaan itu bukan berarti kamu bisa bebas tidur seharian tanpa kerja, tapi kemerdekaan itu adalah saat kamu punya pilihan buat ngelakuin apa yang kamu mau karena tugas-tugas sulit udah kamu selesaikan dengan baik. Mulailah hargai diri kamu dengan cara disiplin pada hal-hal kecil, karena disitulah letak harga diri seorang pemenang yang gak gampang didikte oleh keadaan atau rasa malas yang receh. Sebelum video ini benar-benar berakhir, aku pengen kamu ambil 1 langkah nyata sekarang juga. Jangan nanti, tapi sekarang setelah layar ini mati. Tuliskan di kolom komentar 1 hal kecil yang bakal kamu lakuin selama 1 menit aja sebagai bentuk komitmen awal kamu buat ngebunuh rasa malas dan ngebangun masa depan yang lebih cerah. Ingat, perjalanan 1000 mil itu selalu dimulai dari 1 langkah kecil. Dan langkah kecil kamu hari ini adalah bukti kalau kamu sudah memilih buat berhenti jadi orang biasa dan mulai bergerak menuju kehidupan yang luar biasa.